Nah, ini ada banyak banget yang udah gabung juga nih. Kita sapa dulu nih Mas Joko. Hmm, Ada Reza Aditya, terus Andi yes. Ferial, terus ini ada Bojo Niren, ini kayaknya bojo saya nih. Ada Cahaya Media. Halo, selamat sore semuanya, selamat bergabung. Kalian boleh nanya juga ke Mas Joko Nah, seputar dunia literasi ya, boleh tuh. Tuh ada Mbak Yuli Ernawati, katanya semangat iya. literasi ya. Ya kita Hmm. memang, nah ngomong-ngomong soal nulis juga nih kan, selain kita Mas Joko nih kan hobi menulis tapi juga hobi membaca dong pastinya ya. Mau nggak mau, karena kalau kita nggak membaca, apa yang kita tulis, saya pastikan akan kosong. Oh gitu. Gitu. Iya Nggak soalnya mungkin istilahnya kayak contoh nih, paling gampang nih. Saya pengen menulis tentang motor metik. Gitu. hmm, Saya kalau nggak membaca tentang motor metik, saya harus tahu motor metik itu seperti apa. Saya harus memegang, harus merasakan, harus menyentuh. Sehingga dengan pengalaman itu saya akan bisa menyajikan sebuah informasi yang valid gitu. Jangan sampai cuma katanya gitu. Katanya motor metik itu lari kenceng gitu. Kan itu kan katanya gitu. Cuma ketika kita mencoba mengendarai, oh iya kenceng. Kita akan lebih bisa bercerita dengan yakin, dengan optimis. Karena apa? Saya pun yakin sebenarnya pembaca juga sudah mulai cerdas. Tulisan ini dibuat orang yang paham atau tidak, pasti akan ketahuan dari situ. Nah, aku mau bacain ini nih pertanyaan nih Mas Joko, mungkin bisa Hmm, dibantu hmm, jawab juga nih ya. hmm, hmm, Pertama dari Mas Reza Aditya, katanya, hmm, gimana tipsnya supaya bisa konsisten menulis berbulan-bulan ketika hmm. bosan? Gimana cara mengatasinya menurut versi Mas Joko nih? Terima kasih Mas, katanya gitu. Oke. Saya akan selalu mengatakan menulis itu adalah media kita untuk katarsis. Itu katarsis itu secara sederhana dalam bahasa psikologi itu bagaimana menyeimbangkan hati dan pikiran gitu kan. Karena apa? Ketika hati dan pikiran itu tidak seimbang itu kan pasti susah. Itu tapi dengan katarsis, dengan kita curhat, dengan kita meluapkan apa energi negatif itu kan akhirnya kita lebih tenang, karya pun ada, itu kan yang pertama. Yang kedua, ketika istrinya pengen membuat sebuah ulasan atau apa, menulislah tentang sesuatu yang disukai. Ketika sukanya menulis tentang kuliner, tapi tidak suka tentang teknologi, jangan pernah coba untuk main tentang teknologi, tapi mainlah tentang kuliner. Itu lakukan yang kamu senangi, lakukan yang menurut kamu menyenangkan, lakukan yang membuat kamu memberikan energi positif. Itu saja yang pertama kali. Itu kecuali kembali, kalau klien mintanya apa, ya sudah gitu kan. Karena apa ya, kadang istilahnya kita masuk ke dunia yang sama sekali tidak kita kuasai, tiba-tiba klien minta tulisan itu mau nggak mau kan istilahnya kita harus apa ya, harus belajar gitu kan. Cuma beruntungnya gitu kan, saya itu anak teknik, itu pernah belajar psikologi, kerja di lembaga pembiayaan, pernah jadi jurnalis. Jadi banyak hal yang istilahnya dalam tanda kutip di masyarakat luar itu sudah sedikit banyak saya tahu gitu kan. Saya katakan saya pernah, bukan saya pernah, saya punya teman itu dari orang yang paling alim, seorang kiai, atau dalam tanda kutip orang yang paling nakal pun saya tahu gitu kan. Saya pernah ada nongkrong di tempat ibadah, di masjid, atau mungkin di diskotik, atau di apapun saya pernah. Sehingga ketika diajakin untuk diskusi tentang apapun, minimal saya tahu walaupun saya bukan pelaku gitu loh. Nah, ya, itu untuk apa namanya menulis ya. Kita harus, tadi Mas Joko udah bilang kita harus jujur, makanya Iya, menulislah sesuatu yang kalian sukai. Itu tips ya, udah iya. tips yang paling gampang ya untuk menjadi seorang penulis pemula. Nah, ada pertanyaan lagi nih Mas Joko dari Ulfa Hifzila. Nah, mohon izin bertanya Pak, bagaimana tanggapan Bapak mengenai anak remaja zaman sekarang yang kebanyakan mengungkapkan pendapat atau perasaannya dengan kata-kata negatif di media sosial ya? Ini mungkin menuliskan sesuatu yang negatif. Ini tuh juga berpengaruh ya. Sedikit banyak pasti berpengaruh nih. Gimana Mas Iya. Joko? Jujur sebenarnya saya itu kadang sedih gitu kan, karena apa? Saya selaku human capital, saya selaku HRD, saya selaku tim rekrutmen, saya selaku tim training, ketika ada karyawan yang dalam tanda kutip usia belasan atau ada anak magang lah dari kampus gitu kan. Cuma masalah literasi digitalnya masih lemah gitu. Kadang masalah curhat, masalah yang tidak perlu disampaikan di sosial media, itu disampaikan itu kan menjadi satu satu apa ya, satu hal yang kurang baik. Itu karena apa ya, memang butuh sebuah kedewasaan untuk kita tahu kapan kita bisa menuliskan, kapan bisa ngerem gitu. Makanya sebenarnya ya kembali lah, sebenarnya dengan cara menulis ini kan menjadi media media katarsis untuk kita
menetralkan dalam tubuh kita, dalam diri kita. Ketika dia menulis sebenarnya di media sosial dan itu diekspos dan merasa tidak layak, sebenarnya ada baiknya nih. Dia membuat sebuah media sosial tapi sifatnya tertutup gitu. Walaupun kadang ada cepu gitu kan yang terang ajar gitu kan. Udah sifatnya private ternyata keluar juga gitu. Ya apa ya? Ya memang realitanya kondisinya seperti ini gitu loh. Nah, kalau menurut Mas Joko nih ada pertanyaan dari Jarod Triguritno nih. Menurut Mas Joko, apakah blogger Indonesia akan ada regenerasi atau mulai mengkhawatirkan generasinya ini? Kita bahas tentang blogger nih karena Mas Joko tadi juga mengungkapkan kalau bergabung dengan komunitas-komunitas blogger. Kalau untuk itu pun saya yakin itu pasti ada. Karena apa? Dengan berjalannya waktu akan ada yang namanya adaptasi gitu kan. Contoh paling gampang. Dulu mungkin di tahun 90-an kita biasa main dengan yang namanya game online gitu kan, di warnet itu kan sudah main digital segala macam. Tapi sekarang ketika bermain game online itu sudah bukan hanya sebatas game online yang seperti tahun 90-an, tapi sekarang sudah ada namanya e-sport segala macam. Dulu media itu hanya dalam bentuk buku, sekarang sudah ada dalam bentuk digital macam-macam. Cuma nanti kembali masalah adaptasinya ketika orang itu siap untuk mengikuti perkembangan zaman, trennya ya dia pasti akan bertahan. Cuma kalau enggak ya selesai. Tapi ya beruntung juga sebenarnya ketika anak-anak zaman sekarang sudah mulai enggan untuk menulis. Sebenarnya itu kan kalau pikiran negatif kita, oh ini peluang bagi saya gitu kan. Ketika kamu nggak menulis, ya itu rezeki saya. Berarti tulisan saya akan lebih banyak diakses orang lain gitu kan. Juga sahabat asalnya juga harus apa ya? Beregenerasi nih pemikirannya juga. Kalau dulu mungkin nggak suka nulis, nah mungkin sekarang punya kesempatan ya, apalagi banyak di rumah nih teman-teman mungkin yang karena dampak PPKM. Nah mulai melakukan sesuatu yang baru agar apa ya, ada sesuatu yang bermanfaat juga untuk kita di masa seperti ini. Nah ada pertanyaan lagi nih Mas Joko dari Agung Karisma. Kalau kita jadi content writer, masalah burnout seringkali dihadapi penulis. Cara mengatasinya gimana ya? Apalagi content writer punya deadline pengiriman artikel. Nah, ini silakan nih Mas Joko dijawab nih dari Mas Agung Karisma nih. Ya, ketika saya mengalami sebuah perempuan itu biasanya cara paling sederhana, saya akan cari minimal 5 informasi sejenis. Itu saya baca 5 informasi itu dengan kata kunci yang sama. Nanti kita akan menemukan berbagai macam sudut pandang yang berbeda. Itu karena apa sebenarnya ya menulis itu adalah sebuah seni. Itu sama halnya ketika kita berbicara tentang jempol gitu kan, setiap orang ketika berbicara tentang jempol itu asumsinya pasti akan berbeda-beda. Itu makanya dengan banyak membaca, banyak menulis, banyak diskusi itu akan memberikan peluang bagi kita untuk mendapat ide-ide yang mungkin ya saya katakan orisinil, tidak pernah terpikirkan orang lain. Itu apa ya banyak diskusi, banyak ketemu orang, banyak membaca, jangan hanya di kamar saja. Itu yang jelas. Ya intinya itu memang kita harus keluar dari zona nyaman ya untuk mendapatkan inspirasi itu. Mungkin bisa dengan ngobrol dengan orang yang mungkin kita jarang ngobrol dengan orang tersebut. Nah kalau dengan ngobrol itu biasanya akan banyak gagasan-gagasan yang muncul. Bener nggak Mas Joko? Betul, iya. Itu karena sudut pandang setiap orang kan pasti beda-beda gitu kan.